Halo guys, selamat pagi. Seperti biasa ini hari Senin dan coba gua analisa market sepanjang minggu ini. Dan ingat guys, ini minggu terakhir dari bulan Juni dan jangan lupa ngopi dulu. Ya, sebelum kita analisa kita akan lihat dulu seperti apa eh, ekonomi kalendernya untuk hari ini Senin adalah United Kingdom libur dan juga tadi gue lihat di yang lain sisa di lain ini maksudnya di lain berita ini USA juga ini libur dan bener aja ini ya ini libur nih. Jadi mungkin terutama yang currency ini pergerakannya akan sangat slow. Jadi ya untuk yang currency mungkin bisa dihindari dulu hari ini terutama ya. Kemudian baru besok ada berita dan kemudian di hari Kamis baru ada FOMC lagi dan juga GDP, dan hari Jumat hari terakhir ya ada Core PCE. Ya kita akan inilah, ini hanya pengingat aja bahwa nanti kalau di jam-jam fundamental news ini dihindari nanti ya. Oke, kita langsung aja guys, seperti biasa PR kesayangan kita adalah yang SAU USD. Oke, kalau kita lihat ya secara minggu weekly punya closingnya ini seperti terlihat. Ini dia close dan keluar dari zona konsolidasinya. Ya, ini amazing sih. Ini kemungkinan besar, ini mungkin 60% dia bakal lanjut ke atas ya. Apalagi dengan trade deals antara Amerika dengan Europe itu berpengaruh juga. Jadi ini sedikit terkendala, tapi karena ini udah akhir bulan jadi bisa-bisa dia hanya sideways doang di sini. Nah, ini kalau dia beri ini kemungkinan besar kencang nih kalau dia beri ya, terutama yang resistnya ya. Resistnya di 3367. 3367 mungkin dia ini and then dia akan ke bawah untuk bulan depan gitu. Ya, tapi untuk minggu ini sepertinya kemungkinan besar itu ini dipantau. Ini dipantau. Ini udah bagus banget closing weekly-nya. Cuma yang menjadi kendala adalah ingat ini adalah minggu terakhir dari Mei. Kalau dilihat juga dari daily candle-nya, ini dari daily candle-nya juga udah sangat bagus. Dia udah bikin rally di sini. Dia udah bikin base di sini atau demand lah di sini. Dan ini kemungkinan besar dia bakal continuation. Paling tidak mungkin akan dia retest high ini gitu. Jadi dari sini ke bawah ini udah sangat lumayan sekali. Ya, ini udah sangat lumayan sekali. Ini ke 67 ke 3 ke 67 hampir 700 pip. Ya, hampir 700 pip, jadi ini bisa dimanfaatin gitu. Ya, kita akan lihat nanti hampanya seperti apa detailnya. Ini juga bisa dibilang dia lagi di supply key level. Jadi makanya ini udah dia ada di supply key level secara daily. Dan di sisi lainnya juga ini akhir bulan gitu. Ya, dan kita lihat H4 di trading view. Nah, ini H4-nya kalau kalian lihat gue udah garis downtrend line-nya ini bisa-bisa ini mesti hati-hati banget. Jadi makanya tadi gue bilang kalau bisa ini sabar untuk nunggu dia atas ini. Kita tarik garis dulu di sini. Ini masih harus sabar untuk cari buy. Kalau ini dia break ini kemungkinan besar dia bakal continuation. Ya. Jadi mungkin pergerakannya bisa aja seperti ini minggu ini. Ya. Jadi bagi yang nyari buy mungkin lebih fokus ke ini
ke fokus ke 3355 lah ya, 3355. Ini fokus, ini key level resist nih. Kenapa lagi? Bentar guys ya. Ini key level resist. Jadi ini kalau ini dia break, kemungkinan besar dia bakal lanjut ke atas. Dan untuk cari sell, mungkin sebenarnya kalau dari atas bisa aja dicari sell ya. Ini karena kalau kalian lihat ini ada supply, sebenarnya dia lagi di supply ini. Dan supply ini didukung oleh adanya liquidity grab di sini. Jadi ini lumayan area kencang nih, high key level gitu loh. Kalaupun dia break, ini bisa-bisa dia ketahan nggak panjang itu. Karena kenapa? Ada yang namanya block order. Ini bisa dibilang block order nih. Ya, block order itu lebih kencang daripada supply. Jadi itu ada banyak manipulasi di dalamnya. Ya, tetapi ini hanya beda tipis saja 11-12. Ya. Dan ini kita juga harus melihat secara overallnya, tadi weekly, daily punya itu dia close super bullish. Jadi itu yang menjadi patokan utama kita untuk tidak tergesa-gesa mencari sell di goal ini di daerah sini. Ya, di daerah sini. Dan ini bisa-bisa bulan ini atau akhir bulan ini dia hanya di sini-sini aja, bisa aja sampai nanti closing akhir minggu ini, bulan ini. Ini kalau dilihat sepertinya bulan ini bakal closing bullish. Jadi bakal menarik lagi untuk di bulan Juni. Ya guys ya. Jadi ini dipantau aja key level resist, dan untuk kita cari sell menurut gua ini lebih bagus kalau di bawah sini dia break 3289, lumayan lebar ya. Ini lumayan lebar sekitar 700 pips. Tapi ya mendingan nggak usah trade daripada kita kena jebakan Batman ya. Ya, jadi hati-hati aja guys. Kalau ini dia break resist ini, kemungkinan besar dia bakal retest at least di sini, and then dia baru naik di sini ya, gitu. Ini jadi untuk dia bullish sudah sangat banyak sekali variabelnya dibanding kita nyari sell ya. Ini bisa namanya BO atau supply level juga bisa. Ya ini kan yang supply kemarin udah di break, jadi ini tidak valid. Ya. Ini kalau kita tarik garis, ini dia udah break memang. Nah, ini bisa dipantau. Sih. Oke, untuk goal sepanjang minggu ini seperti ini guys, dan menurut gua kemungkinan besar ya bakal retest ke bawah sini. Kemungkinan besar karena ini baru permulaan hari, jadi ya ini dihati-hati aja. Kemudian kita akan lihat pair lainnya JJ. Ini secara weekly dia udah mulai ada ini namanya indecision candle ya, indecision candle. Minggu lalu gua bilang kemungkinan besar dia akan ada kemungkinan besar akan ada dia liquidity grab ke atas, dan sepertinya akan kejadian kalau dilihat dari pergerakan apalagi closing weekly punya nih. Ini kan indecision nih. Jadi ini kalau dilihat dari daily candle juga seakan-akan dia nge-respect ya. Seakan-akan dia nge-respect zona ini. Karena kenapa? Ini belum ada liquidity grab di sini. Makanya dia harganya itu nggak lanjut turun. Belum ada liquidity sweep.
Ini gue masih tetap, menurut gue kalau dia udah ada liquidity grab di sini atau dia retest di sini, ini baru enak kalau dia kita cari sell di sini. Ya. Jadi masih bersabar aja. Ini kalau dilihat dari H4-nya juga, ya ini udah sangat bagus untuk dia retest ke atas dulu. Oke. Dan kita lihat seperti apa. Ini JJ ya. Sementara itu aja dulu JJ. Kita akan lihat GU ya. Ini GU weekly-nya udah close super bullish dan dia pagi ini dia udah break ya. Resist weekly-nya kita akan lihat dia ya, daily-nya juga udah break. Wow, ini super bullish nih guys. Berarti ini pelemahan di USD lumayan. Jadi di situ dilihat bahwa sebenarnya gold ini bisa kemungkinan akan naik lagi. Kalau dilihat dari trennya dan juga candle price actionnya gitu ya. Ini kemarin gua ada analisa tetapi dia nggak ada retest karena volumenya juga udah terlalu banyak kali ya, atau mata uang USD itu udah terlalu melemah sekali makanya dia langsung di break. Ini kemungkinan besar lanjut nih. Ini kalau dilihat dari daily-nya ini sekarang adalah ini resistnya, ini kemungkinan besar bakal retest, bahkan bisa di sini nih guys, karena dia udah break level supply, kemungkinan besar dia bakal retest ke sampai di 13752 ini itu ya. Jadi seperti ini guys. Oke. Amazing. Jadi ini untuk ya yang GU ya, fokus buy. Mungkin ini udah naik banyak, jadi kemungkinan besar mungkin akan ada retest saja. Kalau dikasih retest, kalau enggak ya di skip aja guys. Kemudian kita akan lihat seperti apa Bitcoin. Ya. Bitcoin dia udah ini ya, ada engulfing candle di daily-nya. Ini mungkin akan ada retest sesuatu ya, akan ada retest kemungkinan besar. Yang kemarin gua analisa juga sesuai banget ya. And then kita akan lihat weekly-nya juga dia bullish keluar dari zona konsolidasi nih guys. Ini bagus banget. Mungkin akan ada retest di sini sebelum dia bikin ATH baru. Ya. Ini menurut gue sih akan ada retest ya sebelum dia bikin ATH baru di zona demand ini. Ini dipantau aja bagi yang mau trade Bitcoin. Jadi seperti itu aja dulu guys untuk analisa beberapa pairs. Kalau kalian ada yang lain, kita lihat USD, JPY ya, yang kemarin Bro Jonathan hajar. Ini enak banget kemarin, dapat banget ini. Ini kita lihat weekly. Oh, weekly-nya ini lumayan super bearish sekali. Ini kemungkinan besar continuation, apalagi USD lagi melemah. Memang ini apa namanya ini block ordernya sekali nih. Ini lumayan demand sangat kuat ini. Demand sangat kuat, tetapi kalau dilihat dari dia udah liquidity grab atau dari test, kemudian dia close super bearish ya. Weekly-nya ini hanya masalah waktu aja nih, minggu ini bakal di break lagi. Kalau dilihat dari ini, oh lihat guys, bulanannya bisa-bisa dia close pin bar, bearish pin bar. Amazing, ini kayaknya bisa dipantau nih. Bisa dipantau nih. Kita lihat daily tadi udah, ini sih dia udah break ya. Ini kalau
sell di sini, stop loss di wick yang 100 break. Ini lumayan sih, 670 pips lah stop loss. Untuk di haul lama ini bisa banget. Ini targetnya mungkin low ini, supportnya ini. Kita lihat hampanya. Oke, perfect. Ini hampanya dia udah dapin bar bearish. Ini mungkin nanti gua bisa swing akun ini untuk sell. Ini bagus banget. Oke guys, untuk ini kemungkinan besar nanti gue bakal sell untuk di akun Sweet. Thank you guys dan salam cuan minggu ini, hati-hati. Ingat, lebih baik nggak trade daripada loss. Coba disiplin dan usahakan jangan terlalu banyak gatalnya. Stick to trade plan ya guys ya. Thank you and salam cuan untuk minggu ini. Bye bye and see you guys.